Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Mereka berkata, jin-jin tersebut, mereka sedang berdakwah dengan kata-kata yang halus. Kata mereka, kami tidak tahu dengan diutusnya Muhammad ini, dengan sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak bisa kita mencuri berita lagi ini, apakah ada keburukan yang dikehendaki terhadap penghuni bumi, ataukah Rabb mereka ingin kebaikan kepada mereka? Jin-jin ini sebenarnya tahu bahwasanya ini semua adalah Allah ingin kebaikan. Tetapi karena mereka sedang berdialog, mereka membuat dua ihtimal, dua kemungkinan. Sama seperti tatkala Nabi berdakwah kepada orang kafir Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin." Sungguhnya kita atau kalian di atas petunjuk atau di atas kesesatan. Ini sekedar cara metode dakwah. Seperti cobalah, siapa yang benar, saya atau kamu? Yang jelas kita tahu kita yang benar. Tetapi karena dalam rangka agar mengambil hati mereka, kita kasih ihtimal, ya, kasih kemungkinan. Kita lihat siapa yang benar, kita atau engkau? Ya kita tahu kita yang benar. Sama seperti ini. Ya, seperti wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Sama seperti ayat ini, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi aw arada bihim rabbuhum rasyada. Kita tidak tahu apakah Allah menghendaki keburukan atau Allah menghendaki kebaikan. Yang jelas Allah menghendaki apa? Kebaikan. Kemudian mereka berkata, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Setelah kami dengar Al-Qur'an ini, ya, ternyata di antara kita ada yang saleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Ini kata-kata mereka halus. Mereka tidak berkata di antara kita ada yang soleh, di antara kita ada yang brengsek. Enggak. Tapi mereka berdakwah dengan bertahap. Kata mereka di antara kita ada yang soleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Di bawahnya ini macam-macam. Ada yang kurang soleh, ada yang kafir, ada yang macam-macam. Tapi mereka dengan ibarat yang lemah lembut. Ya. Lihat, jin saja berdakwah dengan penuh apa? Lemah lembut. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Kunna tara'iqa qidada. Di antara kita ada yang saleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Sungguhnya kita ini qidada, bermacam-macam, ya. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, al-qidat adalah potongan-potongan kulit yang banyak. Jadi seakan-akan maknanya kami ini bertarekat-tarekat, bermacam-macam modelnya. Ya, ada yang muslim, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ateis. Ini jin bermacam-macam. Kemudian juga dalam Islam bermacam-macam. Antum baca dalam buku-buku tafsir, Tafsir Al-Qurtubi disebutkan. Di antara kita ada yang Qadariyah, di antara kita ada yang Jabariyah, di antara kita ada yang Khawarij, di antara kita ada yang Syiah, di antara kita ada yang Aswajah, ya. Bermacam-macam. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bermacam-macam, ya. Tidak satu model, ya. Di antara kita ada yang aklani, di antara kita macam-macam, ada yang liberal, ya. Ada yang menolak hari kebangkitan, ya, sama, ya. Sama, kelompok-kelompok dalam manusia, kelompok-kelompok itulah dalam golongan apa? Jin. Karena Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, membawakan sebuah riwayat. Dia berkata, qala Ahmad bin Sulaiman An-Najjad fi amalihi haddatsana Aslam bin Sahal, ya, qala haddatsana Ali bin Hasan bin Sulaiman wa huwa Abu Sya'tha Al-Hadrami Syekh Muslim, gurunya Imam Muslim. Qala haddatsana Abu Muawiyah qala sami'tu Al-A'mash, aku mendengar Al-A'mash yaqulu tarawaha ilaina jinniyun faqultu lahu ma ahabbu ta'am ilaikum. Datang satu jin, ya. Bukan seekor, bukan seorang, ya. Sejin, ya. Datang sejin kepadaku, ya. Kemudian aku berkata, apa makanan yang paling kalian sukai? Faqala al-aruz, beras. Jangan-jangan jin Indonesia. Qala, jadi sekelompok jin, ya, fa atainahum bihi faja'altu ara lukam turfa'u wa la ara ahadan. Maka aku pun mendatangkan beras kepada jin tersebut dan aku lihat ada suapan yang diangkat namun aku tidak lihat seorang pun. Kata Al-A'mash. Faqultu, maka aku bertanya, fikum min hadhil ahwa'i allati fina, apakah di antara kalian para jin kelompok-kelompok yang seperti ada pada kami? Qala na'am, kata jin tersebut benar. Faqultu famar rafidhatu fikum, bagaimana Syiah di kalangan jin? Kata Al-A'mash,
Kata jin tersebut, syarruna. Syiah itu kelompok yang paling buruk di antara kami. Firqah yang paling sesat di antara kami. Kata Ibn Katsir, aradtu hadzal isnad ala syekhina al-Hafidz Abil Hajjaj al-Mizzi faqala hadza isnadun sahihun ila al-A'mash. Kata Ibn Katsir, aku bawakan sanad ini kepada guruku Abul Hajjaj al-Mizzi. Bagaimana sanad tentang kisah ini? Kata al-Mizzi, sanadnya sahih sampai kepada al-A'mash. Jadi ini dibawakan oleh Ibn Katsir untuk menguatkan bahwasanya para jin mereka juga berkelompok-kelompok, kunna taraiqa qidada. Dan ini maksudnya, kata sebagian ahli tafsir, maksudnya jin-jin ini tatkala menyampaikan kepada kaumnya kita ini berkelompok-kelompok, harusnya kita sadar, kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang satu, jalan tauhid. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok ini. Kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tinggalkan seluruh firqah-firqah yang menyimpang, kembali kepada jalan yang lurus. Kalau di atas agama-agama yang berbeda, maka tinggalkan segala kesyirikan, kembali kepada tauhid. Ya, jadi dia menyebutkan tentang berfirqah-firqah ini untuk mengajak mereka berfikir agar mereka kembali kepada jalan yang satu. Kemudian jin-jin ini lagi melanjutkan dakwahnya. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami menyangka bahwasanya kami tidak bakalan dapat lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bumi, dan sungguhnya kami tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka ingatkan, lihat, kita di langit tidak bisa kabur. Kalau kita ke atas terkena panah api. Nah, kita di bumi pun demikian, tidak mungkin kita kabur. Tidak mungkin kita lari dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya beriman. Seakan-akan mereka kasih isyarat, kalau kita tidak beriman, kita tidak akan lepas dari siksaan Allah. Kalau di bumi saja kita tidak selamat, apalagi di dunia tidak selamat, apalagi di akhirat. Ini metode yang tidak langsung oleh dakwah para jin tersebut kepada kaumnya yang musyrikin. Taib. Dia tidak mengatakan, kalau ente musyrik mampus nanti, enggak. Tapi dia menggunakan kata kami. Lihatlah, kalau kita tidak bisa selamat di bumi, nanti bagaimana? Maka janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Dan tatkala kami mendengarkan petunjuk Al-Qur'an, kami pun beriman. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, maka dia tidak akan takut akan berkurangnya pahala dan tidak akan takut dosa, penambahan dosa dan kesalahan. Ini sebenarnya mengatakan perkataan faman yu'min bi rabbih ini adalah bukan perkataan para jin tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, maka tidak perlu takut pahalanya akan dikurangi, enggak. Antum kalau beriman, antum beramal soleh, jangan khawatir. Meskipun tidak ada yang lihat, meskipun tidak ada yang puji, meskipun tidak ada yang tahu, ketahuilah pahala antum tidak akan berkurang. Dilihatnya perbuatan antum tidak menjadikan pahala antum bertambah, bahkan bisa jadi mengurangi pahala antum. Jadi tidak usah khawatir. Kalau antum sudah beriman, beramal soleh, tahu ini amal soleh, tidak akan berkurang pahala sedikit pun. Kemudian juga kalau antum dituduh yang tidak-tidak, antum tidak melakukan dosa tersebut, meskipun orang semua mencela antum, antum tidak akan diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melanjutkan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, orang-orang Islam. Wa minnal qasitun, dan di antara kami ada orang-orang yang menyimpang, yaitu orang-orang yang menyimpang dari Islam. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang taat, yang tunduk, yang Islam, maka sungguh mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Mulailah mereka memuji tentang orang-orang yang beriman. Kemudian mereka mulai kenceng. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Ingat, orang-orang yang berpaling dari Islam, fakanu li jahannam hataba, maka mereka akan menjadi kayu bakar di neraka Jahannam. Akan menjadi kayu bakar di neraka Jahannam, dan pasti terjadi. Makanya jin-jin tersebut mendatangkan dengan kata fakanu dengan fi'il madhi yang menunjukkan pasti barang siapa yang meninggalkan Islam, fakanu li jahannam hataba, seakan-akan telah terjadi. Mereka, artinya kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, mereka pasti akan menjadi bahan bakar di neraka Jahannam. Karena disebutkan bahwasanya para penghuni neraka Jahannam, kalau mereka masuk neraka Jahannam, mereka terbakar dan mereka juga membakar.
tubuh mereka juga membakar seakan-akan menjadi bara api, ikut memanaskan neraka jahanam. Kemudian para jin berkata, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqa. Ini perkataan Allah sekarang. Ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ulama berpendapat sejak firman Allah wa ammal qasituna, sejak firman Allah wa allaw istaqamu, ini bukan perkataan jin lagi. Ini perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya mereka istiqamah di atas satu jalan, maka kami akan berikan kepada mereka air yang segar. Air yang segar di sini ma'an ghadaqa, para ahli tafsir mengatakan ini adalah ibarat bahasa Arab, maksudnya rizki yang banyak. Karena dahulu orang Arab di mana ada air berarti ada hujan, dan di mana ada hujan berarti banyak rizki. Sehingga mereka sering mengungkapkan rizki dengan apa? Air. Ini dalil bahwasanya kalau jin-jin istiqamah, mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala.